Again with me, Dian Regina. Di channel YouTube aku kalian bakalan ngedapetin banyak banget informasi seru mengenai tempat wisata serta kuliner yang ada di Bali. Nah, buat kalian yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu dong. Karena subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang. Jangan lupa langsung kalian like dan kalian share videonya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku. Dan juga nih supaya aku makin semangat buat nyari tempat-tempat rekomendasi buat kalian next time liburan ke Bali. Kali ini aku mengajak kalian buat jalan-jalan dan lihat-lihat nih di dalam salah satu mall terbesar yang ada di Pantai Kuta. Banyak banget brand-brand high-end serta makanan-makanan yang enak yang ada di dalam sini. Ini aku udah nyampe di parkirannya. Untuk parkiran motor ini cukup luas ya. Kita cuma perlu bayar 2.000 aja. Tapi selain di sini ada juga parkiran di dalam. Itu hitungannya per jam ya. Karena kan memang pakai jasa parkiran gitu. Kalau di sini kita pakai jasa bapak. Ya udah deh, daripada makin lama lagi nih ya kalian lihat muka aku. Jadi kita langsung aja masuk ke Beachwalk Mall. Udah lama banget nih aku nggak nge-mall, jadi sekalian nge-mall, sekalianlah aku nge-vlog. Beachwalk Mall lokasinya tuh strategis banget, ada di depan Pantai Kuta. Jaraknya dari I Gusti Ngurah Rai Airport itu cuman 3,4 km. Kalau naik motor sekitar 15 menitan dan kalau naik mobil bisa sekitar 20 menitan. Itu kalau lalu lintasnya normal ya. Cuman kalau lagi long weekend atau high season ya, waduh, dari airport ke hotel di sekitar Pantai Kuta aja bisa sampai 1 jam bahkan 2 jam. Karena jalur ini tuh emang termasuk yang paling sibuk dan ramai di Kuta atau bahkan di Bali. Kalau misalnya kalian mau ke Beachwalk, gampang banget, kalian tinggal naik transportasi online langganan kalian. Tapi aku mau ngingetin lagi kalau di Bali ini nggak ada transportasi umum yang terintegrasi. Beberapa area wisata di Bali memang bisa dengan mudah kalian akses dengan transportasi online, tapi masih banyak juga loh yang belum. Banyak transportasi online yang hanya bisa mengantarkan kalian aja atau drop off, tapi susah atau bahkan gak ada transportasi online untuk jemput kalian atau pick up. Nah, daripada kalian malah ribet, aku saranin banget kalian sewa kendaraan pribadi seperti motor atau mobil selama kalian liburan di Bali. However, kalau kalian prefer untuk sit back, relax, and enjoy your vacation, aku merekomendasikan banget nih untuk sewa mobil pribadi dan supir di The Bali Compass. Gak cuman itu aja, mereka juga bisa bantu kalian mulai dari penyewaan sepeda motor, penginapan, booking fastboat ke Nusa Lembongan, Nusa Penida, Gili, hingga Lombok. Pokoknya untuk informasi lebih lanjut, kalian langsung aja nih cek Instagramnya, link ada di kolom deskripsi. Beachwalk Mall merupakan salah satu mall favorit aku. Selain karena deket dari tempat tinggal aku, mallnya tuh punya banyak store dan banyak tempat-tempat makan. Cocok lah buat hangout. Tapi kalau mau kesini tuh kadang mikirin trafiknya yang kayak begini udah males banget. Ini masih normal sih kalau lagi tahun baru atau liburan sekolah dan high season lainnya lah pokoknya. Ini yang di mobil bisa stuck sejam lebih loh. However, buat kalian yang liburan, udahlah gak usah mikirin trafficnya kesini gitu ya. Karena kan kapan lagi kalian bisa main ke Beachwalk Mall selain kalau misalnya kalian ke Bali. Jadi it's still worth it sih kalau misalnya kalian mau ke Beachwalk Mall. Mungkin kalian terheran-heran ya kenapa banyak motor parkir di bahu jalan kayak begini. Ya emang kalau area Kuta dan Seminyak parkirannya tuh kebanyakan ngambil bahu jalan. Setauku sih ini parkir legal ya, bukan parkir liar. Jadi kalian gak usah takut motor kalian diderek. Ini juga ada bapak-bapak parkir berseragam yang jagain kendaraan kita. Dulu sih seingat aku sebelum corona sempet emang gak dibolehin parkir di bahu jalan. Tapi kayaknya karena emang gak ada lahan parkir, mungkin pemerintah buat kebijakan seperti ini. Yang bikin jalan Pantai Kuta macet tuh sebenarnya salah satunya adalah Beachwalk Mall karena banyak kendaraan yang menaikkan dan menurunkan penumpang. Beachwalk merupakan salah satu mall berstandar internasional. From my point of view, mall ini tuh punya desain eksterior yang menarik mata banget. Luas mall ini sekitar 3,7 hektar. Kalau kalian mau ke Pantai Kuta, udah tinggal nyebrang doang dari sini. Nah, itu ya pantainya ada di belakangku. Of course, sebelum masuk dicek dulu barang bawaan kita.
Enaknya kalau nge-mall di Bali ya, kita nggak perlu terlalu mikirin soal outfit atau OOTD, kecuali kalau emang kalian kesini mau mempercantik feed sosial media kalian. Dulu sih aku gaya pakaian orang Jakarta banget kalau nge-mall, yang rapi banget gitu loh. Kalau di sini karena ngelihat kebanyakan wisatawan outfitnya musim panas ya, yang ngelos aja, yang penting adem gitu. Jadi aku juga nggak terlalu mikirin outfit lah kalau nge-mall di Bali. Tommy Hilfiger Stradivarius kok tutup ya? Mungkin perbaikan. Ini kita lihat kolamnya lagi, bagus kan? Bagus kolamnya. Kita main Candelicious. Ada Lacoste juga di situ. Lacoste. Nggak tahu, nggak pernah beli, jadi nggak tahu cara bacanya. Aku sering banget lihat Candelicious lalu lalang di TikTok. Jadi aku mau ngepoin juga sih di sini ada apa. Aku nggak pernah loh masuk ke sini sama sekali karena kayaknya mostly ini buat anak-anak ya. But demi rasa penasaran aku mau ngelilingin dulu deh Candelicious ini kayak gimana. Wow, ada permen masa kecil. Masuk sini jadi berasa nostalgia ya. Ternyata harganya tuh masih affordable. Aku pikir tuh harga barang di sini above 100.000 semua gitu loh. Kalau kalian bawa krucil-krucil ke sini, wah bakalan heboh deh mereka. Eye pleasing banget buat anak-anak, bahkan buat orang dewasa juga. Seperti yang kalian lihat di sini banyak jual permen, coklat, gelato, tas, pokoknya pernak-pernik yang so cute banget. Yang aku suka juga nih, store di Beachwalk itu nggak ada yang kecil. Kebanyakan sih cukup besar ya, seperti ini. Wah, jiwa bocilku jadi bergejolak nih ngelihat es krim dengan bentuknya yang lucu-lucu dan gelato. Seriously, aku lagi nggak pengen gelato. Cuman karena ngelihat visualnya nih kayak begini, kok aku jadi salivating. Baru ngelihat aja kayak udah berasa gitu loh di mulut gimana rasanya. Ya udah deh, cobain aja gelatonya. Ini mixed berry sorbet yang satu rasa aja. Small cup ya? Ya, small cup itu 45, medium 65. Terus ini ada buy 3 for 100. Nanti bisa makannya di mana? Ya. Bisa makannya di mana? Kita bisa makan di luar juga bisa, di dalam juga disediain kursi buat minum. Oke, thank you. Yeay, akhirnya kita makan gelato dan aku beli yang ini, mixed berry sorbet. Sangat menggoda sekali. It's small but it's big though. Strawberry. Thank you so much. Yippee! Ini strawberry-nya ya, Sika bilang katanya asem banget. Aku pengen asem sih, cuman kayak nggak seasem itu deh. Tapi enak. Buahnya tuh bener-bener berasa banget buahnya. Kan ada tuh yang gelato, ada sih buahnya cuman nggak sebanyak itu. Nah ini tuh rich banget buahnya gitu loh. Terus gerendel-gerendel strawberry dan kayaknya sama raspberry deh. Aku sih yes. Raspberry deh kayaknya, bukan strawberry. Enggak sih? I guess this is raspberry. Agak beku raspberry-nya. Jadi kalau kalian punya gigi sensitif, ngilu say. Udah aku mau ngabisin ini. Nanti kita lanjut kelilingin lagi. Di area kita menikmati gelato ini juga disediakan area yang instagenik. Jadi jangan lupa foto-foto dulu. Ini nih yang aku suka dari Beachwalk karena dia ada area terbuka di tengahnya dan dikelilingin sama kolam ikan serta ada tanamannya juga. Jadi walaupun lagi panas banget di sini, tetap berasa adem karena hembusan angin dan suara gemericik dari kolam ikannya. Terus ada patung-patung flamingo, jadi nambah kesan menyenangkan. Lantai 1 ini merupakan area store paling luas. Di lantai 1 kalian bisa nemuin store pakaian, skincare, atau aksesoris high-end seperti Coach, Yves Saint Laurent, L'Occitane, dan masih banyak lagi. Ada juga beberapa tempat ngopi dan makan di lantai 1 ini seperti Genki Sushi, Bebek Tepi Sawah, Tureju, dan masih banyak lagi. Aku mau coba yang unroast ini ya, orgasm sama alpha.
Salah satu parfum lokal yang ada di wishlist aku, tapi sayangnya belum kesampaian. Kebetulan banget ada store-nya di sini, jadi aku mau coba sniff dulu deh. Staffnya sangat ramah walaupun aku belum fix beli, jadi untuk servisnya bintang 5. Ngeprint foto bisa di sini. Terus ya Sika tertarik mau ngeprint. Aku mau coba. Mengurangi memori handphone ya. 20.000, 90.000, itu 240.000. Beachwalk Mall buka setiap hari dari jam 10 pagi WITA sampai dengan jam 10 malam WITA. Cuman kalau weekend, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu bukanya sampai jam 11 malam WITA. Jam paling sibuk atau paling ramai di Beachwalk Mall ini mulai dari sunset time sekitar 4:30 sore sampai dengan setelah dinner. Jadi makin malam tuh di sini makin rame. Kenapa sunset time di sini tuh rame? Karena di sini tuh ada deck sunset. Kita bisa ngelihat sunset dari lantai 2. Which aku akan kasih tahu kalian nih gimana sunset dari deck sunset yang ada di sini. Apakah kalian minder kalau datang ke sini karena cuman mau hangout aja, terus takut gitu dijutekin sama staff di store-store yang ada di sini? Tenang aja, staff di sini tuh ramah-ramah banget. As a matter of fact, alhamdulillah sih kayaknya aku nggak pernah ya dijutekin sama staff di sini. Seperti yang kalian lihat tadi, aku nggak beli parfum pun dilayani dengan ramah. Menurut aku mah staff jutek itu nggak cuman ada di Bali, di daerah lain pun pasti ada. Cuman karena ini di Bali dan mungkin kebetulan tuh perbandingannya wisatawan asing ya, jadi kesannya tuh kayak rasis. Padahal mah staff jutek atau staff Karen gitu ya ada di mana-mana, ya kan? Anyway, kalau aku sih nggak pernah sama sekali ngedapetin service yang seperti itu di sini. Lanjut lagi deh ya, kita ngelilingin lantai 1. Gimana? Gede banget kan lantai 1 ini? Banyak banget loh store-store yang menarik mata dan menarik hati, tapi membuat dompet aku menjerit. Jadi demi kesehatan mental aku, ya udahlah aku nggak masuk ke store-store yang tidak sesuai dengan dompet aku. By the way, Sephora di Bali cuma ada 1 ya, di Beachwalk aja. Dulu pernah ada di Discovery Mall, cuman sekarang udah tutup di sana. Kalau ada yang mau kalian tanyain atau kalian udah pernah kesini, mungkin langsung aja tulis dan share di kolom komentar ya. Mudah-mudahan sih bisa ngasih informasi buat yang mau kesini. Siapa tahu juga nih ada hal menarik yang ternyata aku nggak tahu dan aku nggak mention di video ini.
Nah, ini enaknya di sini juga ada bioskop, terus ada Pepper Lunch. Ini merupakan salah satu restoran kesukaan aku. Udah lama banget aku gak makan di sini. Harganya sih aku nggak bisa bilang murah ya. Ya lumayan lah, masih di tengah-tengah. Dan ini enak banget, kalian harus coba. Ini adalah sunset deck di lantai 2. Kalian bisa akses lewat restoran Pandan Kuring yang barusan kita lewatin atau lewat wing seberang deket Sushi Tei. Ini masih jam 3 sore, masih panas banget, makanya masih belum terlalu rame di sini. Cuma nanti nih pas jam sunset sekitar jam setengah 5-an lah ya, itu mulai rame banget deh orang-orang pada kesini. Aku akan kasih lihat kalian pas lagi sunset di sini tuh kayak gimana, makanya pastiin jangan di skip ya videonya. Bagus banget ya di sunset deck ini, kayak taman kecil gitu loh. Nah, kalau di lantai 3 ini ada food court yang menu makanannya tuh Indonesia banget. Sebelum kalian makan di sini, kalian wajib beli kayak kartu voucher gitu yang harus kalian top up untuk transaksi di setiap kios makanan yang ada di sini. Tenang aja, kalau ada sisa bisa di-refund kok. Enaknya tuh di sini ada view ngintip ke laut dan bisa deh kayaknya lihat sunset dikit-dikit. Emang sih kalau jam segini tuh kayaknya sepi, bukan kayaknya ya, sepi gitu. Cuma nih nanti pas udah mulai jam dinner dan again ketika udah mulai jam sunset, di sini tuh rame banget. Ini adalah tenan terakhir di lantai 3. Di sebelahnya tuh ada renovasi, cuman aku kurang tahu juga buat apa. Cuman kok ada tulisan Camp Sky gitu. Apakah ini akan jadi tempat camping? Well, aku juga nggak tahu. Kita tunggu ya, bakalan jadi apa. Seandainya di lantai 3 ini ada cafe outdoor, kayaknya bakalan bagus banget ya dengan view kayak gini. Sekarang kita menuju ke lantai paling bawah dari Beachwalk Mall ini. Ini lower ground atau basement. Akses eskalatornya tuh cuman ada di dekat Bershka atau H&M. Di sini ada tempat penukaran uang, toko aksesoris, Guardian, Bank BNI, dan Food Mart. Di sini juga akses ke parkiran mobil atau motor yang diparkir di basementnya Beachwalk. Yap, di basement cuman ada store ini aja karena sebagian besar areanya tuh dijadiin parkiran mobil atau motor. Terus aku masuk dong ke toko aksesorisnya. Pertama sih kepo aja, cuman kok pas lihat barang-barangnya lucu-lucu banget dan harganya itu murah-murah loh menurut aku. Kayak ini nih harganya berapa tuh? 30.000, terus ada yang 20.000, ada sih yang 100.000 yang apa tuh namanya manik-maniknya banyak. Terus ini aku nyobain kok lucu gitu kan kedua bando ini, jadi udahlah aku beli aja. Harganya tuh affordable deh pokoknya.
Nggak sadar keenakan keliling-keliling, ternyata udah hampir jam 6-an, jam 6 lebih deh kayaknya tuh kita nyampe ke sunset decknya ini. Dan orang-orang udah banyak banget di sini yang menikmati sunset. Sayangnya kita udah ketinggalan golden hour, masih ada sih dikit, cuman sunset yang kita lihat itu cuman bisa sedikit aja. But anyway, the view is magnificent. I still can enjoy the sunset from here. Kita mau makan malam dulu di Sushi Tei karena kebetulan ya sih Kak nggak pernah makan sushi yang enak. Jadi udah aku mau ajakin dia makan di Sushi Tei, tapi dia juga nggak akan makan sushi mentah sih. Nah, kita makan dulu. Pertama kali ya sih Kak? Iya, mau makan betul. sushi. Kita coba Sedap itu. yang sebenarnya. Yuk lah. Makan dulu yuk. Ya. Oke. Dian. Iya. Iya, kita dikasih spot yang bagus. Makasih Kak. Thank you. Wah, kita dapat seat yang bagus. Hai Shika. Kita mau makan sushi. Makan sushi. Jahe dulu. Enak banget. Dan aku bisa ngabisin satu tempat gini. Oke, Mbak Sushi Teh. Kalau saya makan di Sushi Teh pasti bakalan nambah jahe. Enak banget. Sekian dulu video aku kali ini di Beachwalk Mall. Pokoknya kalau misalnya kalian mau lihat sunset di Bali itu nggak cuma di pantai aja, tapi bisa loh dari mall di sini. Ya walaupun kelihatannya sedikit, tapi masih kelihatan indah banget. Udah gitu kalau misalnya kalian lapar, tinggal pilih deh kalian mau makan malam di mana. Oke deh, aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang. Jangan lupa langsung kalian like dan kalian share videonya supaya aku makin semangat nyari tempat-tempat lain lagi nih untuk rekomendasi kalian next time kalian liburan ke Bali. See you next time on my next video. Bye.